tanpa batas, Mas. Kelimpahan tanpa batas. Frekuensinya ini ada di mana-mana, Mas. Di semesta itu tuh terpancar, terpancar. Nah, masalahnya frekuensi tubuh kita belum bergetar di sana. Nah, manifestasi terjadi ketika ketemu nih, resonasi yang sama. Jadi Receiver kita ini sama nih frekuensinya, tune in, cep sama. Terjadilah jadi manifestasi. realita jiwa mereka bergetar selaras dengan semesta, gitu ya Teh ya. Betul. eh Senang sekali setelah reuni yang istimewa kemarin di Jakarta kita bisa jumpa lagi bertatap layar, terhubung secara energi, secara frekuensi, secara vibrasi. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan next ya, 3 bulan lagi mungkin kita akan menjawab permintaan teman-teman untuk bikin acara reuni di, kalau nggak di Jawa Timur, di Jawa Tengah mungkin ya. Dan nanti bintang tamunya Bapak Dokter Wayan Mustika. Wah. Oh, Masya Allah. Oke, Keren. Masya oke Teh. Allah. Kita langsung aja Teh Febi. Ya, Ngobrol tentang manifestasi lagi Teh Febi. ya, Saat kemudian seseorang tuh berhasil memanifestasikan keinginannya di kelas kita ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada struktur energi dan kesadaran mereka tuh sebenarnya gimana Teh? ya. Jadi gini, Mas Hendra. Pada saat seseorang itu sebelumnya kehidupannya kacau, kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan di dalam hidup ini, artinya yang terjadi sama dia adalah situasi di mana energi tubuhnya itu tidak selaras, Mas, dengan energi semesta dan dengan energi kelimpahan. Ada sesuatu yang tidak selaras gitu. Pada saat mulai masuk materi Abundant Revolution, di bab 1 diceritakan tentang siapa diri dia, di bab 2 cara kerja sistem semesta seperti apa, di bab ketiganya udah mulai praktek sadar nafas syukur, udah mulai praktek menerima melepas untuk menyelaraskan resonasi semesta dan dirinya gitu. Lalu udah mulai sending love, udah mulai melepaskan kemarahan, kebencian, memaafkan orang lain, memberikan cinta, dan mulai daily rutinnya dijalanin. Dia begitu banyak memberi banyak cinta, ketika data di tubuhnya berubah, dari yang mengeluh, bingung, takut, cemas, berubah selama 30 hari, berganti dari keluhan menjadi terima kasih, dari kesel, sebel menjadi sending love, dari resah, takut, bingung menjadi jauh lebih tenang. Keselarasan mulai terjadi. Koneksi mulai terhubung, frekuensi mulai sama, sama apa yang diinginkan. Cerita tentang manifestasi itu adalah cerita tentang selarasnya antara tubuh dengan goals yang diinginkan, dengan putaran frekuensi semesta dan Allah itu sendiri gitu, atau apapun nama itu disebut, dengan kecerdasan semesta yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi pada saat seseorang manifest? Terjadi keselarasan, keselarasan frekuensi, keselarasan resonasi antara yang melepaskan energi tanpa batas. Jadi kan Allah dan semesta itu, dia itu kan tanpa batas, Mas. Kelimpahan tanpa batas. Frekuensinya ini ada di mana-mana, Mas. Di semesta itu tuh terpancar, terpancar. Nah, masalahnya frekuensi tubuh kita belum bergetar di sana. Nah, manifestasi terjadi ketika ketemu nih, resonasi yang sama. Jadi Receiver kita ini sama nih frekuensinya, tune in, cep sama. Terjadilah jadi manifestasi. realita jiwa mereka bergetar selaras dengan semesta, gitu ya Teh Betul, ya. betul sekali.
selaras, Oke. bercerita tentang keselarasan yang terjadi. Jadi kalau kalau seandainya teman-teman semua, baik teman-teman di sini, teman-teman alumni atau teman-teman di rumah masing-masing merasa bahwa kayaknya ada yang nggak asik nih sama hidupku, kenapa aku begini? Itu adalah sinyal semesta. Tubuhmu belum selaras. Ayo selaraskan, gitu. Kan ada ungkapan katanya ambisi itu adalah turunan dari cita-cita. Artinya ambisi itu kan kita ada yang namanya keinginan gitu. Nah, kalau kemudian ini ditarik ke banyaknya teman-teman yang berhasil manifestasi di kelas Badan Revolution ini teh, itu lebih berkaitan dengan vibrasi keinginan atau dengan keberanian mereka untuk bisa melepas keinginan itu sendiri teh. Terjadinya manifestasi tuh. Gimana tuh? Kalau dilihat dari rata-rata manifestasi yang terjadi sama alumni ya Mas Hendra, Mm-mm. itu aku hampir ketemu polanya Mas. Polanya adalah ketika mereka pertama berdamai dengan realita dan menerima semua apa yang terjadi. Ada satu titik di mana dia mengenolkan, mengikhlaskan apa yang terjadi sama mereka. Penerimaan. Setelah menerima itu semua, lalu mereka menjalankan daily rutin, hasilnya lepaskan. Lepaskan dalam arti kata, mereka bersedia untuk semesta mengaliri hendaknya berjalan di dalam kehidupannya. Disitulah letak kejadian sebuah realita yang berjalan effortless, di mana di sini ada kehendak, ada keinginan, kecerdasan yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun nama itu disebut ya, Tuhan, Allah, atau semesta. Dan di sini ada yang berjalan nih di dalam kehidupan ini. Ketika dia mengosongkan, ketika dia melepaskan emosi keinginan ego, dia mengosongkan, lalu dia terbuka untuk totally surrender, total berserah. Disinilah aliran itu masuk. Disitulah terjadi manifestasi yang selaras. Gitu Mas Hendra. Oke, oke. Jadi intinya di titik uh, manifestasi beberapa teman-teman itu lucu Mas, ketika dia udah ya udahlah, istilahnya aku total berserah, aku serahkan, aku lepaskan, diatur oleh semesta, aku pasrah, berserah, dan aku terbuka sama semua hasilnya gitu, bagaimana semesta mengatur. Tapi dalam posisi itu bukan dalam posisi tidur, makan tidur, enggak gitu ya Mas. Tetap dalam sebuah gerak gitu, dalam sebuah do, dalam sebuah action. Tetapi action yang penuh dengan kesadaran gitu, bahwa hasilnya ada kecerdasan yang lebih tinggi ini, yang lebih uh, sempurna gitu mengatur semuanya. Jadi dia lepaskan hasilnya. Sehingga ketika dilepaskan, apapun yang dilepas, kita nggak ada ekspektasi, nggak ada nungguin gitu. Kenapa? Karena di Abundant Revolution bab 1 udah diceritakan bahwa segalanya sudah ada tersedia di sini saat ini sekarang. Jadi pada saat quantum jam dalam posisi ya memang udah tersedia gitu. Tugas kita hanya menyamakan frekuensi aja, menyelaraskan frekuensi aja. Apa yang Telina ingin, rukonya laku, rumahnya laku, Teh Nunung ingin, Ibu Eli dan teman-teman semua ingin, udah ada Mas, udah terhampar, Mhm. sudah tersedia sekarang. Gak perlu Semua datang ke itu dukun ya. menyamakan menyamakan resonansi dan menyelaraskan frekuensi aja. Itu kan lebih mudah sebenarnya, lebih Iya, ringan iya. gitu kita ngejalanin. Karena udah ada. Iya. Nah, Teh, kemarin ya waktu reuni, kan banyak sekali teman-teman yang memberikan testimoni yang seru-seru ya. Salah satunya ada kakak Asmara Cinta yang hari ini juga hadir, nanti akan coba kita gali gitu ya. Bakal keren banget gitu. Nah, terjadinya manifestasi-manifestasi yang berkepanjangan itu, Teh, eh mereka menegaskan bahwa hidup saya tuh berubah setelah kemudian mengikuti kelas ini gitu. Nah, perubahan hidup mereka itu karena manifestasi tercapai atau karena mereka akhirnya sadar siapa diri sejatinya gitu. Jujurnya yang bikin cepet itu ketika sadar bahwa dia udah berkelimpahan. Ketika sadar kelimpahannya itu udah ada di dalam, Mas. Ketika sadar kelimpahannya udah ada di dalam,
Lalu ada percaya diri dia kan, wah, mulailah data identitas dirinya berubah Oke. dari misal Mbak Aas yang sedih, takut, cemas menjadi Mbak Aas yang beruntung, katanya kan gitu kemarin. Ketika itu adalah sudah yang tanpa batas dan beruntung, ya udah nempel terus dia beruntung aja kemana-mana dia berjalan gitu. Iya, Keberuntungan itu aja yang selalu terjadi di dalam kehidupan. Jadi kuncian utamanya memang boleh nggak terbuka untuk awaludini ma'rifatullahi ta'ala, tahu dulu siapa dirimu, kamu akan tahu siapa Tuhanmu. Hmm, Dan hidup begitu indah ketika tahu itu semua, karena iya. gimana gak indah Mas Hendra ketika seseorang dalam ketakutan, kebingungan, terus diceritain semuanya udah ada di dalam. Terus yang mewujudkan yang di dalam untuk merealita jadi keluar, cukup sadari bahwa itu ada, cukup sadar nafas syukur, syukuri aja semua. Lalu kalau ada keinginan ya udah kuantum jamin dan lepasin aja gitu. Itu rutinitas yang akhirnya seru juga ya hidup ini gitu. Iya, iya, iya. Nah, Teteh, aku sekarang pengen coba masuk lebih dalam untuk menggali sisi jebakan ego ketika manifestasi itu sudah berhasil gitu, Teh. Kalau seseorang berhasil melakukan manifestasi gitu, tapi ternyata masih melekat pada sebuah identitas yang lama gitu. Apa Ya, yang biasanya terjadi menurut resolusi pandang TVB? kalau manifestasi sudah terjadi, lalu masih melekat ego, biasanya Mhm. kebahagiaannya nggak lama, Mas. Hmm. Entah itu uangnya cepat habis, entah Mhm. itu dia balik lagi ke kekurangan, entah itu there's something problem with apa yang dimanifestasikan sama dia gitu. Karena biasanya kalau kalau masih melekat sama ego, akulah yang mengisi hidup, aku yang ngatur, aku semua serba aku. Justru akar aku inilah, akar ego inilah sama dengan penderitaan, Mas. Kalau nggak dilepas. Ego ini kan diri palsu. Ego ini adalah diri palsu. Justru akar ego inilah yang punya banyak limitasi, Mas Hendra. Hmm. Jadi tercapai, cuma mungkin capek. Tercapai, cuma mungkin kebahagiaannya nggak lama gitu. Tercapai sih pasti tercapai. Cuma semua orang kan perjalanan ya Mas menuju Iya, iya. menuju apa namanya spiritual awakening gitu ya, menuju kesadaran. Jadi nikmatin aja prosesnya, enjoy Oke. the process. Nah, kita tahu Teh, sebenarnya kan manifestasi itu sponsornya dari trauma, kadang pun juga kejadian Teh. Manifestasi dari luka batin, dendam, itu pun juga Ya, kadang betul. kejadian gitu. Nah, Yes, untuk betul. kan kan kita pengennya kan manifestasi itu sponsornya bukan dari trauma, bukan dari ego-ego tadi ya, tapi muncul dari ruang kesadaran yang murni gitu. Nah, gimana sih Teh ketika kemudian manifestasi, tapi based on trauma itu tuh efek efek kedepannya seperti apa gitu? Beda Mas, beda banget. Ada peserta alumni yang mengalami manifestasi dari dendam. Ada. Hmm. Jadi suaminya punya usaha, suatu saat suaminya sibuk eh, banyak kegiatan, istrinya kayak merasa dikecilkan. Suatu saat istrinya juga menjalankan usaha, lalu dia berkata, gue dendam sama kesuksesan suami, nih lihat ya, aku akan buktikan, gitu lah istilahnya ya. Biasanya kejadiannya itu akan lelah, capek. Dan tercapai si istri ini mengalami kesuksesan itu, tapi banyak dramanya Mas biasanya. Drama pegawai lah, drama ini itu. Pokoknya enggak gini, jadi gini. Inti dari semua perjalanan apapun yang ingin dicapai kan kebahagiaan dan ketenangan dan kedamaian yang Ya, ya. panjang ya Mas. Intinya itu, dan itu hanya bisa dicapai ketika kita melepaskan limitasi kita berupa emosi, keinginan, dan ego itu. Nah, ketika itu selalu kita sadari, tapi kita jangan membenci itu ya, karena kan itu bagian dari kita. Tidak yang, oh pokoknya aku lepaskan, pergi jauh, nggak gitu. Nggak gitu. Istilahnya,
kata melepaskan itu kan sebenarnya sambut terima, kita ada emosi, sambut terima ada keinginan pengen ngatur dan lain-lain, sambut terima. Sambut dan terima ada ego yang merasa jadi korban dan lain-lain, sambut dan terima. Lalu izinkan disadari bahwa ini juga cinta. Izinkan disadari bahwa ini juga manifestasi cinta. Kehidupan itu kan dualitas, ada kesedihan, kebahagiaan, semuanya manifestasi cinta. Kesadaran tentang itulah yang membuat semua reaksinya tuh tidak dalam sesuatu yang tidak membahagiakan gitu. Jadi pahami bahwa kemarahan, kesedihan, kecemasan, baik keinginan pengen ngatur, kekurangan apapun itu, ego termasuk sekalipun, itu adalah manifestasi cinta juga gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini sih label-label itu harusnya udah benar-benar jadi kemurnian cinta gitu. Cuma kan dalam kehidupan ini memang selalu ada dualitas, Mas. Ada kebahagiaan, kesedihan, ada punya uang, uang diambil orang. Ada setia, ada yang nggak setia gitu. Semua itu terhampar untuk apa? Untuk mengukur diri kita sendiri. Ada bagasi emosi apakah yang masih menyala dan apakah itu sudah selesai gitu. Ketika ada realita yang tidak nyaman, itu notifikasi kamu sedang tidak selaras.